warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul tentang lemak. Silakan menyaksikan. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang lemak. Lemak adalah sekelompok besar molekul-molekul alam yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, meliputi asam lemak, kolesterol, dan vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak. Contohnya, vitamin A, D, E, dan K, monogliserida, diglycerida, fosfolipid, glikolipid, dan lain-lain. Lemak adalah senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O, merupakan salah satu nutrisi yang diperlukan dalam tubuh, berfungsi menyediakan energi sebesar 9 kilokalori atau gram, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, serta dapat menyediakan asam lemak esensi bagi tubuh manusia. Yang kedua, struktur lemak. Lemak disusun oleh unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Molekul lemak terdiri dari 4 bagian, yaitu 1 molekul gliserol dan 3 asam lemak. Asam lemak sendiri disusun atas rantai hidro, karbon CH, dan gugus karboksil atau COOH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi lemak. Fungsi lemak dalam tubuh yaitu 1. Sebagai pembangun atau pembentuk susunan tubuh. Yang kedua itu sebagai pelindung kehilangan panas tubuh dan pengatur temperatur tubuh. Yang ketiga itu sebagai penghemat protein. Yang keempat sebagai penghasil asam lemak esensial. Dan yang kelima itu sebagai pelarut vitamin tertentu seperti A, D, E, dan K sehingga dapat dipergunakan tubuh. Fungsi lemak lainnya yaitu 1. Sebagai pelumas di antara persendian dan membantu pengeluaran sisa-sisa makanan dari dalam tubuh. Yang kedua itu sebagai penangguh perasaan lapar. Yang ketiga sebagai pengantar emulsa yang menunjang mempermudahkan pengangkutan unsur-unsur atau zat-zat lemak keluar masuknya melalui membran sel. Sifat fisik lemak yaitu 1. Lemak memiliki titik lebur yang tinggi. Yang kedua itu lemak mengandung asam lemak rantai pendek larut dalam air. Yang ketiga itu semua lemak larut dalam klorofrom atau benzene. Klorofrom sendiri itu dikenal karena sering digunakan sebagai bahan pembius, meskipun kebanyakan digunakan sebagai pelarut nonpolar di laboratorium atau di industri. Benzene merupakan senyawa kimia yang berbahaya bagi kesehatan dan bersifat karsinogenik. Benzene mudah menguap dan terhirup oleh udara pernapasan. Sifat kimia lemak yaitu 1. Dapat mengalami reaksi saponifikasi atau penyimbunan. Saponifikasi sendiri adalah reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa kuat. Yang kedua itu dapat mengalami reaksi hidrogenasi. Sebelum kita beranjak untuk membahas metabolisme lemak, terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana definisi dari metabolisme lemak, di mana metabolisme lemak adalah suatu proses sintetis lemak dalam sel yang kemudian akan dipecah dan akan menghasilkan energi ataupun disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Setelah kita mengetahui bagaimana definisi metabolisme lemak, selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses metabolisme lemak dalam tubuh, yaitu dalam bentuk trigliserida, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol inilah yang akan masuk dalam proses metabolisme lemak. Pada prosesnya, gliserol dan asam lemak memerlukan glukosa untuk memasuki siklus Krebs, atau biasanya disebut dengan siklus asam sitrat. Dengan memasuki siklus ini, gliserol dan asam lemak dapat diubah menjadi energi. Proses metabolisme lemak dalam tubuh. Misalnya jika kita memakan makanan seperti keju, kemudian makanan ini akan dihancurkan dan dicerna oleh garam empedu membentuk molekul lemak. Molekul lemak ini kemudian akan diuraikan oleh enzim lipase membentuk kilomikron, kemudian akan disekresi oleh jonjol usus dan akan membentuk sebuah senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Hasilnya sebagian besar disimpan di dalam kelenjar adiposa dan sisanya akan disekresikan melalui ginjal dan paru-paru. Setelah itu kita akan membahas bagaimana klasifikasi dari lemak. Pertama yaitu lemak berdasarkan sumbernya, di mana lemak berdasarkan sumbernya ini dibagi menjadi dua, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Dan kedua yaitu lemak berdasarkan strukturnya, yaitu dibagi menjadi tiga, lemak majemuk, lemak turunan, dan lemak
sederhana. Dan yang ketiga yaitu lemak berdasarkan ikatan rangkapnya atau tingkat kejenuhannya, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Dan yang terakhir dan yang keempat adalah lemak berdasarkan sifatnya, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu lemak yang dapat disaponifikasi dan lemak yang tidak dapat disaponifikasi. Di sini saya akan membahas tentang lemak nabati. Apa itu lemak nabati? Manfaatnya dan dari mana sumber lemak nabati? Lemak nabati adalah lemak yang baik, lemak yang berasal dari tumbuhan. Adapun manfaat dari lemak nabati yaitu yang pertama, menurunkan kolesterol jahat. Yang kedua, mengurangi resiko penyakit jantung. Yang ketiga, mencegah resiko kanker prostat. Adapun sumber makanan yang berasal dari lemak nabati yaitu alpukat. Yang kedua yaitu kacang almond. Yang ketiga yaitu coklat hitam. Yang keempat kacang tanah. Yang kelima kacang kenari. Selanjutnya saya akan membahas tentang lemak hewani. Lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan. Lemak ini bersifat tak jenuh. Adapun dampak yang akan ditimbulkan bagi lemak hewani yaitu khususnya stroke, pengerasan pembuluh darah, dan penyakit jantung. Makanan yang berasal dari lemak hewani yaitu adalah daging sapi, daging kambing, ayam, mentega, keju, dan berbagai produk olahan susu lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu lemak jenuh. Lemak jenuh adalah jenis lemak yang umumnya berasal dari hewan. Ada beberapa jenis makanan yang mengandung lemak jenuh yaitu daging, daging unggas, daging merah, produk olahan susu lainnya. Dan lemak jenuh adalah lemak yang hanya memiliki satu ikatan tunggal pada molekulnya. Lemak jenuh berbentuk padat pada suhu ruangan karena rantai kimianya padat dan tak bercela. Selanjutnya lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh adalah lemak yang berasal dari tumbuhan seperti alpukat, kacang almond, kacang kenari. Selanjutnya yaitu struktur asam lemak, merupakan asam organik yang terdiri atas rantai hidrokarbon lurus yang pada satu ujungnya mempunyai gugus hidroksil dan pada ujung lainnya memiliki gugus metil. Adapun asam lemak tak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan rangkap antara atom karbon atau pasangan atom karbon yang terhubung melalui ikatan rangkap dalam dijenuhkan dengan adisi atom hidrogen, mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Oleh karena itu ikatan rangkap disebut ikatan tak jenuh. Lemak berdasarkan struktur dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu lemak sederhana. Lemak sederhana adalah lemak yang disusun oleh trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contohnya yaitu minyak dan lilin. Kemudian lemak campuran. Lemak campuran adalah gabungan antara lemak dengan senyawa lain yang bukan lemak. Contohnya yaitu fosfolipid dan lipoprotein. Kemudian yang ketiga itu lemak derivat. Lemak derivat ini atau lemak asli adalah senyawa yang dihasilkan dari proses lipid. Contohnya yaitu kolesterol dan asam lemak. Fosfolipid adalah jenis lipid yang disambungkan yang membentuk membran sel, yang terbuat dari molekul alkohol, gliserol, dan sfingosin, di mana 2 asam lemak 1,2 diasil gliserol dan ikatan gugus fosfat. Fosfat dihubungkan oleh ikatan fosfodiester dengan molekul lain yang umumnya mengandung nitrogen seperti koin, serin, atau etanolamin, dan seringkali memiliki muatan listrik. Semua membran plasma aktif sel memiliki belayar fosfolipid. Fosfolipid dibagi menjadi fosfogliserida, di mana alkoholnya adalah gliserol, alkohol rantai pendek, dan sfingolipid, alkoholnya adalah sfingosin, alkohol rantai panjang. Fosfolipid yang paling melimpah adalah fosfatilethanolamin atau cefalin. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu fosfolipid bilayer, yang dimana fosfolipid bilayer ini adalah lapisan bermuatan tipis yang terdiri dari 2 lapisan molekul lipid.
Membran-membran ini adalah lembaran-lembaran rata yang membentuk penghandam berkelanjutan di sekeliling sel. Sebagai tambahan, fosfolipid bilayer ini tidak dapat ditembus oleh ion-ion sehingga memungkinkan sel-sel untuk mengatur konsentrasi garam dan tingkat pH dengan memompa ion melintasi membrannya yang dinamakan pompa ion. Adapun susunan dari bagian fosfolipid bilayer ini pertama yaitu kolin, yang dimana kolin ini terdapat di bagian kepala, fosfat terdapat di bagian leher, gliserol terdapat di bagian badan, asam lemak terdapat di bagian ekor. Fungsi dari fosfolipid bilayer ini sebagai penghalang untuk meloloskan molekul dan ion ke dalam dan keluar sel. Selanjutnya ada pun sifat-sifat membran pada fosfolipid bilayer, yang dimana pertama yaitu bentuk struktur seperti lembaran, kedua dibentuk oleh lipid dan protein, ketiga membran lipid bersifat amfipatik atau memiliki sifat ion polar dan non-polar, keempat ikatan-ikatan non-konvalen atau gaya hidrofobik membran bersama, kelima asimetris, keenam struktur cairan atau fosfolipid dan terus bergerak, ketujuh listrik terpolarisasi atau memiliki kemampuan untuk mengisolasi atau memisahkan muatan yang digunakan untuk menghasilkan atau mentransfer sinyal saraf. Sifat yang paling penting dari fosfolipid bilayer ini adalah ia merupakan struktur yang sangat kedap air. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lipoprotein. Lipoprotein adalah struktur kimia yang berisi protein dan lemak yang didirikan pada protein yang memungkinkan lemak untuk bergerak melalui air pada bagian dalam dan di luar sel. Adapun komponen lipoprotein yang pertama yaitu polar, contohnya kolesterol FDL, diacylglycerol, yang kedua polar, fosfolipid dan kolesterol, yang ketiga bagian payudara yaitu apolipoprotein berfungsi sebagai pengenal reseptor membran. Adapun jenis lipoprotein yang pertama yaitu kilomikron adalah lipoprotein paling besar mengangkut lipid dari makanan menuju ke seluruh jaringan tubuh kecuali ginjal, 80-90% trigliserid, sisanya kolesterol, fosfolipid dan sedikit protein. Yang kedua FDL atau very low density lipoprotein, yaitu mengangkut 65 trigliserid, 10-15% kolesterol, 20% fosfolipid, 25% protein. FLDL mengikat trigliserid dalam hati dan mengangkut ke jaringan lemak. Yang ketiga IDL atau intermediate density lipoprotein. Yang keempat LDL atau low density lipoprotein, yaitu sebagian besar 45% kolesterol, 10% trigliserid, 22% fosfolipid, 25% protein. LDL berperan mengangkut kolesterol menuju ke jaringan perifer. Yang kelima HDL, high density lipoprotein, yaitu 20% kolesterol, 5% trigliserid, 40-45% protein, 22% fosfolipid. HDL mengikat kolesterol plasma dan mengangkut kolesterol ke hati. Nah, jadi di dalam lipid ini terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama trigliserida. Trigliserida ini terbentuk dari 3 asam lemak dan 1 gliserol, yang dimana 3 asam lemak dan 1 gliserol ini berfungsi sebagai penghasil energi dan cadangan energi di dalam tubuh. Yang kedua ada asam lemak. Asam lemak ialah komponen utama penyusun lemak dan suatu senyawa golongan asam karboksilat yang mempunyai rantai alifatik yang panjang. Yang ketiga ada kolesterol. Kolesterol ialah senyawa berlilin yang sebagian besar diproduksi pada organ hati dan sebagian lainnya didapatkan dari makanan yang berfungsi sebagai komponen dari struktur selaput sel. Selanjutnya masuk di jenis pemeriksaan lemak. Di jenis pemeriksaan lemak ini terdapat beberapa uji. Yang pertama uji akrolein. Uji akrolein ini digunakan untuk mengetahui adanya gliserol di dalam lemak. Yang kedua, uji peroksida. Uji peroksida bertujuan untuk mengetahui proses oksidatif pada lemak yang mengandung asam lemak tak jenuh.
Yang ketiga ada uji ketidakjenuhan. Uji ketidakjenuhan ini digunakan untuk membedakan lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Jadi selanjutnya ini adalah contoh prosedur dari uji peroksida lemak. Jadi sampel yang digunakan adalah minyak dengan alat neraca analitik, Erlenmeyer, Biuret, dan pipet volume 30 ml. Lalu ada bahan yang digunakan yaitu larutan asam asetat dengan kloroform atau campuran 3 bagian asam asetat dengan 2 bagian kloroform. Lalu ada larutan kalium iodida jenuh, larutan sodium tiosulfat yang telah distandarisasi, dan larutan indikator starch yang telah dicampur air destilasi. Untuk prosedurnya dilakukan dengan cara ditimbang sampel sebanyak 5 gram ke dalam Erlenmeyer yang tertutup. Kemudian ditambahkan 30 ml larutan campuran asam asetat dengan kloroform lalu diaduk sampai semua sampel larut dan ditambahkan 0,5 ml larutan kalium iodida jenuh dengan menggunakan pipet tetes. Kocok Erlenmeyer selama 1 menit, kemudian tambahkan 30 ml Aquades. Lalu titrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,01 N secara konstan sampai berwarna bening. Tambahkan larutan starch dan lanjutkan titrasi dengan tetap dikocok untuk membebaskan semua iodin yang berada di lapisan kloroform. Tambahkan setetes demi setetes larutan natrium tiosulfat untuk menghilangkan warna birunya. Untuk perhitungan hasil memakai rumus POV sama dengan V dikali N dikali 1000 per W, di mana V sama dengan volume titrasi sampel, N sama dengan normalitas larutan sodium tiosulfat, dan W sama dengan berat sampel. Tadi video presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.